Halo semuanya, dan selamat datang di eksplorasi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang saya sebut sebagai triad taktis atau anatomi dari operasi pasukan elit. Nah, bagi Anda yang selalu penasaran dan suka mengulik bagaimana segala sesuatunya bekerja di balik layar, dari hal yang paling dasar sampai ke eksekusi di lapangan yang super intens, pembahasan hari ini pasti bakal sangat memuaskan. Kita akan melakukan perjalanan yang lumayan panjang dan mendalam. Kita mulai dari fondasi yang paling esensial, yaitu pelatihan manusia yang jujur saja sangat brutal dan ketat. Dari situ, kita akan beralih membahas sains, spesifiknya ilmu kimia dari bahan peledak yang butuh presisi tingkat tinggi. Terakhir, kita akan melihat lebih dekat rekayasa teknik tingkat dewa pada kendaraan taktis berlapis baja. Ketiga elemen ini, manusia, sains, dan mesin, itu ibarat puzzle yang harus menyatu. Semuanya wajib bekerja dalam harmoni yang absolut. Kenapa? Karena kalau satu elemen saja gagal, satu saja meleset, seluruh operasi bisa hancur berantakan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Sekarang, coba deh Anda bayangkan sejenak. Anda sedang berada di sebuah lingkungan perkotaan yang sangat padat. Di sekeliling Anda ada gedung-gedung perkantoran bertingkat, koridor-koridor apartemen yang sempit, banyak warga sipil yang berlalu lalang, dan ada ancaman berintensitas tinggi yang bersenjata lengkap menunggu tepat di balik sebuah pintu baja di salah satu ruangan itu. Pertanyaan besar yang jadi inti pembahasan kita adalah, apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk benar-benar siap menghadapi peperangan kota atau urban warfare berintensitas tinggi semacam ini? Ini tuh bukan sekedar tentang siapa yang punya senjata paling besar atau peluru paling banyak. Bukan, sama sekali bukan. Ini adalah tentang sinkronisasi sempurna antara taktik tempur, ilmu pengetahuan terapan, dan perlengkapan mutakhir. Taruhannya di sini bukan cuma menang atau kalah, taruhannya adalah nyawa manusia. Dan margin kesalahannya 0,0%. Tidak boleh ada kesalahan. Nah, untuk membedah pertanyaan besar tadi, ini dia rute perjalanan yang akan kita lalui. Pertama, kita akan melihat doktrin dan pelatihan elit. Kedua, kita bahas silabus peperangan kota itu sendiri. Ketiga, kita masuk ke laboratorium untuk melihat sains bahan peledak. Keempat, kita aplikasikan sains tersebut ke dalam protokol taktis penerobosan. Dan kelima, kita tutup dengan melihat langsung kendaraan taktis berlapis baja. Kita masuk ke bagian pertama, doktrin dan pelatihan elit. Ini adalah fondasi manusianya. Gini ya, secanggih apapun persenjataan, perlengkapan atau teknologi yang dimiliki oleh sebuah unit tempur, pada akhirnya, di ujung sana, manusialah yang harus menarik pelatuk. Manusialah yang harus membuat keputusan kritis dalam sepersekian detik dan mengelola tekanan psikologis yang ekstrim. Jadi, mari kita lihat bagaimana unit-unit top dunia membangun kesiapan manusia-manusia ini. Sebagai contoh, kita ambil Pre-Deployment Training Program atau PTP dari US Marine Expeditionary Unit alias MEU. Asal Anda tahu saja, ini sama sekali bukan pelatihan akhir pekan yang santai. Persiapan ini sudah dimulai sejak 270 hari sebelum mereka diterjunkan ke lapangan. Bayangkan, hampir setahun penuh dedikasi. Program ini punya 3 fase. Pertama, ada initial stage. Di tahap awal ini, para operator benar-benar difokuskan pada keahlian spesifik individu. Mereka disekolahkan. Ada yang ikut kursus penembak runduk udara, ada yang belajar teknik tali helikopter, sampai taktik pertempuran jarak dekat yang sangat detail. Terus berlanjut ke intermediate stage. Disinilah kepingin-kepingin puzzle mulai digabungkan. Berbagai elemen kecil dan individu tadi disatukan ke dalam sebuah skenario pelatihan perkotaan realistis atau mereka menyebutnya RUTX. Dan pada akhirnya mereka masuk ke final stage. Ini adalah puncaknya sebuah latihan sertifikasi besar-besaran yang disebut COMDUX. Ini ibarat ujian kelulusan final. Di tahap ini, setiap individu, setiap regu, dan tingkat komando harus membuktikan tanpa keraguan sedikit pun bahwa mereka siap menghadapi kekacauan dunia nyata. Lulus atau tidak sama sekali. Lanjut ke bagian kedua. Silabus peperangan kota. Di sini kita akan melihat paralel atau kesamaan persiapannya. Nah, dari berbagai dokumen doktrin yang kita telusuri, ada satu hal yang menurut saya sangat menarik. Ternyata, terlepas dari bendera negara mana yang terpasang di lengan seragam mereka, unit-unit elit di seluruh dunia itu menggunakan sebuah bahasa persiatan yang universal. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita bandingkan secara langsung kurikulum dari USMEU tadi dengan unit One Terror dari Korps Brimob Polri di Indonesia. Kalau kita lihat, di kurikulum MEU ada latihan CQT atau Close Quarters Tactics, sementara Brimob secara intensif menggembleng pasukannya dengan CQB, Close Quarter Battle. Silabus dari One Terror ini menuntut anggotanya menguasai mutlak cara masuk ke sebuah ruangan, bermanuver, dan menembak secara presisi dalam kondisi cahaya yang sangat redup, sambil membawa tembeng balistik. Sangat spesifik kan? Terus, kalau MEU punya spesialisasi urban sniper, Brimob juga memiliki kurikulum sharpshooter yang sangat mendalam. Ini bukan sekedar menembak lurus ya, ini mencakup perhitungan perubahan elevasi gedung, arah dan kecepatan angin di lorong kota, sampai penentuan jarak aman.
Dan terakhir, saat MIU mempersiapkan diri untuk skenario evakuasi non-kombatan atau penyelamatan, BRIMOB punya silabus khusus untuk formasi penyelamatan dan perlindungan VIP. Apa poin utamanya di sini? Poinnya adalah, fisika pertempuran di dalam ruangan dan prinsip dasar perlindungan manusia itu tidak pernah berubah, melintasi batas-batas negara manapun. Kurikulum di kedua negara ini sengaja didesain dengan tingkat kebrutalan dan kedisiplinan yang sama, karena, ya, ancaman yang akan mereka hadapi di dunia nyata juga sama berbahayanya. Jadi, konteks krusial dari semua pelatihan melelahkan tadi adalah lingkungan operasionalnya itu sendiri. Komandan Korps Brimob Polri secara eksplisit dan tegas menekankan betapa pentingnya pelatihan urban warfare ini. Tujuannya satu, untuk bisa menetralisir ancaman berintensitas tinggi di wilayah padat penduduk dan area perkantoran. Kenapa spesifik di perkotaan dan perkantoran? Maksudnya gini, kalau pertempurannya terjadi di tengah hutan lepas, operator mungkin masih punya kelonggaran untuk menggunakan tembakan yang sedikit menyebar. Tapi coba bayangkan, mereka beroperasi di dalam gedung perkantoran modern. Satu saja peluru yang meleset dari target, peluru itu bisa dengan mudah menembus dinding gipsum, masuk ke ruangan sebelah, dan melukai sandera atau warga sipil yang sedang sembunyi. Mereka benar-benar tidak punya ruang untuk gagal, dan ada satu kutipan doktrin yang sangat kuat dan selalu ditanamkan. Di saat negara membutuhkan, kita hadir, dan negara tidak boleh kalah. Coba renungkan beban dari kalimat itu. Itu adalah tekanan psikologis luar biasa yang sengaja dibangun dan disimulasikan ke dalam setiap detik latihan mereka. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, sains bahan peledak. Ini adalah reaksi kimia di balik sebuah penerobosan. Oke, bayangkan tim sudah berada di depan sasaran. Kadangkala, tenaga fisik manusia atau alat pendobrak biasa itu tidak cukup untuk menembus sebuah pintu baja yang dikunci berlapis-lapis. Saat itulah, ilmu kimia yang harus mengambil alih tugasnya. Secara fundamental, dunia bahan peledak itu terbagi menjadi 3 klasifikasi besar, mekanik, kimia, dan nuklir. Nah, tentu saja, untuk kepentingan taktis dan penerobosan ruangan, fokus para operator ini murni pada cabang yang di tengah, yaitu kimia. Di dalam kategori kimia ini, ada satu pembagian kritis yang harus Anda pahami, yaitu perbedaan antara bahan peledak kuat atau high explosive dan bahan peledak lemah alias low explosive. Emangnya apa bedanya? Bukannya sama-sama meledak. Oh, tunggu dulu, ini bukan cuma soal seberapa keras suaranya atau seberapa besar apinya. Ini sepenuhnya tentang mekanika bagaimana reaksi kimia itu merambat. Low explosive itu prosesnya sebenarnya adalah terbakar dengan sangat cepat, yang dalam bahasa teknisnya disebut deflagrasi. Sementara high explosive, dia tidak terbakar, dia berdetonasi. Ada gelombang kejut yang tercipta. Dan perbedaan mendasar inilah yang membawa kita ke satu metrik paling vital dalam industri bahan peledak taktis. Metrik vital tersebut adalah VOD, atau Velocity of Detonation, kecepatan detonasi. Gampangnya, VOD ini adalah ukuran kecepatan rambat gelombang detonasi saat dia bergerak menyusuri kolom bahan peledak tersebut. Ini adalah indikator pasti tentang seberapa cepat bahan kimia penyusunnya berubah wujud dari yang tadinya benda padat, tiba-tiba berubah menjadi gas yang mengembang secara dahsyat, dan seketika menciptakan tekanan luar biasa yang merobek material apapun di dekatnya. Bagi seorang breacher, yaitu spesialis ahli peledak taktis di dalam tim, memahami nilai VOD ini hukumnya wajib. Kenapa? Karena VOD inilah yang menjadi pisau bedah mereka. Dengan menghitung VOD yang tepat, mereka bisa memotong engsel pintu baja setebal sekian sentimeter dengan sempurna, membuat pintunya jatuh tanpa membunuh atau melukai orang-orang yang ada di dalam ruangan tersebut akibat efek ledakan yang berlebihan. Ini adalah perhitungan matematis tingkat dewa di tengah ketegangan memuncak. Nah, untuk memberi Anda gambaran seberapa cepat sebenarnya VOD dari sebuah high explosive, lihat angka ini. 24.000 kaki per detik. Atau kalau dikonversi itu sekitar 8.000 meter per detik. 8 km dalam satu kedipan wata. Menurut klasifikasi ahli peledak RLS, bahan peledak kuat memang memiliki kecepatan reaksi yang berkisar antara 5.000 hingga 24.000 kaki per detik. Coba pikirkan sejenak angka itu. Gelombang kejut ini merambat jauh lebih cepat daripada peluru sniper tercepat yang pernah diciptakan manusia. Di dalam sebuah koridor tertutup atau ruang apartemen yang sempit, kekuatan energi yang merambat secepat ini benar-benar merupakan alat yang sangat presisi. Tapi di saat yang sama, ia sangat amat mematikan kalau sampai salah hitung, walaupun hanya meleset beberapa gram saja. Dan untuk bisa menjinakkan serta mengendalikan energi buas berkecepatan 24.000 kaki per detik tadi, seorang operator harus memperhitungkan 3 sifat fisik krusial dari bahan peledak yang mereka bawa. Densitas, sensitivitas, dan ketahanan air. Kita bahas satu-satu. Pertama, densitas atau kepadatan. Ini menentukan seberapa terpusat energi ledakannya nanti. Di lapangan, kadang mereka menggunakan istilah cartridge count,
Intinya, semakin padat bahan tersebut, maka semakin besar efek hancur yang dihasilkannya per sentimeter persegi. Kedua, sensitivitas. Ini tentang seberapa mudah bahan itu bisa dipicu. Apakah bisa meledak hanya karena jatuh, atau butuh detonator khusus. Dan yang ketiga, ini yang paling sering jadi kendala di lapangan, ketahanan air. Sifat ini sangat praktis dan realistis. Sebagai contoh, ada bahan peledak jenis ANFO. ANFO ini punya performa bagus, tapi ketahanan airnya sangat buruk. Jadi bayangkan kalau operator sedang berada di medan yang basah, hujan lebat atau rawa, mereka tidak bisa asal tempel. Mereka harus membungkus ANFO ini dengan selubung plastik khusus dengan sangat hati-hati, supaya tidak menyerap air dan kehilangan efisiensinya. Jadi, yang kita lihat di sini adalah penerapan sains kimia murni, tapi dilakukan di tengah lumpur, keringat, dan desingan peluru medan tempur. Bagian keempat, protokol taktis penerobosan. Bagaimana semua teori tadi dieksekusi saat menyerbu masuk? Oke, kita sudah punya manusia yang terlatih. Dan kita sudah paham bahan kimianya. Sekarang adalah momen kebenarannya, eksekusi di lapangan. Sebagai sebuah studi kasus yang real, mari kita lihat prosedur operasi standar dari tim SWAT di Kepolisian Visalia. Ini adalah panduan langkah demi langkah saat melakukan penerobosan eksplosif. Langkah 1, harus dan wajib ada hitung mundur yang dikoordinasikan secara absolut antara si breacher, operator peledak, dengan pemimpin tim SWAT. Tidak ada ruang untuk asumsi seperti, oh saya kira dia udah siap, semua harus seirama. Langkah 2, eksekusi penerobosan dengan presisi tinggi, boom, pintu jebol. Nah, perhatikan langkah 3 ini, karena ini adalah detail kecil yang sangat-sangat taktis. Singkirkan target yang diledakkan dari lokasi jika memungkinkan. Target di sini maksudnya adalah puing-puing pintu baja atau bingkai jendela yang baru saja hancur. Kenapa ini dimasukkan ke dalam SOP standar? Karena di dunia nyata, visibilitas pasti sangat buruk karena asap ledakan. Puing pintu yang berserakan itu bisa membuat anggota tim serbu yang berlari masuk tersandung. Jatuh di depan pintu masuk di momen paling krusial, saat peluru mungkin sedang berterbangan ke arah mereka, adalah mimpi buruk. Perencanaan dan perhitungan yang luar biasa teliti, bukan? Mereka bahkan memperhitungkan bahaya dari sisa sampah ledakan. Dan pastinya, untuk bisa menjaga level keterampilan tingkat dewa ini agar tidak luntur, mari kita lihat kutipan langsung dari buku kebijakan kepolisian tersebut. Disebutkan bahwa breachers diwajibkan untuk berlatih minimal setiap kuartal alias 3 bulan sekali dengan melakukan setidaknya 1 kali penerobosan eksplosif dalam setiap latihan. Proses ini tidak pernah berhenti. Ini dianggap sebagai sesuatu yang perpetual atau abadi. Anda tidak bisa sekedar datang ke kursus, belajar cara menjinakkan dan menggunakan energi berkecepatan 24.000 kaki per detik, lalu tidak pernah menyentuhnya lagi selama setahun. Risikonya terlalu besar bagi tim dan sandara. Praktik wajib ini memastikan bahwa otot memori para breachers tidak pernah kaku, dan kemampuan komputasi matematis mereka di bawah tekanan tetap setajam silet. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, kendaraan taktis berlapis baja. Garda depan berlapis baja yang menyatukan semuanya. Coba bayangkan, pasukan elit ini dengan segala senjata, peluru cadangan, tameng balistik, dan tas penuh bahan peledak, mereka sangat berat. Mereka butuh cara untuk bisa sampai ke depan pintu target atau zona merah dengan selamat. Disinilah rekayasa otomotif militer unjuk gigi. Mari kita bandingkan dua raksasa yang sering turun di jalanan. Di sisi kiri layar imajiner Anda, kita punya Pindad Komodo, sebuah Armored Personnel Carrier atau APC. Kendaraan ini beratnya sekitar 7,5 ton, didorong oleh mesin bertenaga 215 horsepower. Filosofi desain Komodo ini sangat difokuskan pada kelincahan dan kemampuan menabrak atau ramming capability yang tinggi, dipadukan dengan perlindungan baja standar. Kendaraan ini gesit banget untuk ukuran monster baja, sanggup membawa 8 orang personel menembus barikade jalanan dengan cepat. Nah sekarang bandingkan dengan yang di sisi kanan, Barakuda, buatan Korea Selatan. Ini beda kelas. Ini adalah monster kelas berat yang sesungguhnya. Berat tempurnya menyentuh angka 12,5 ton, hampir 2 kali lipat Komodo. Dia dilengkapi dengan proteksi armor level 3, yang artinya bajanya jauh lebih tebal dan sanggup menahan rentetan kaliber yang lebih besar. Kapasitasnya juga lebih besar, bisa mengangkut 12 personel komplit. Perbedaan spesifikasi yang mencolok antara kedua kendaraan ini pada akhirnya akan mendikte bagaimana seorang komandan mengambil keputusan taktis di lapangan. Butuh gebrakan dan dobrakan? Kirim Komodo. Butuh benteng berjalan untuk mengevakuasi banyak sandera di bawah hujan peluru? Barakuda adalah jawabannya. Tapi tunggu dulu, menempelkan plat baja tebal pada chassis truk itu tidak serta-merta menjadikannya kendaraan taktis elit. Kendaraan-kendaraan modern ini sebenarnya dipenuhi oleh teknologi pendukung mutakhir. Misalnya, mereka punya sistem pemadam api otomatis. Ini wajib ada untuk melindungi kru di dalam kalau kendaraannya dilempar bom molotov saat kerusuhan. Lalu ada kamera observasi 360 derajat, sehingga komandan tim di dalam kabin tidak punya titik buta sama sekali dan bisa melihat posisi musuh di luar. Ada juga peluncur granat asap untuk menciptakan tabir kamuflase seketika, dan derek penarik atau winch yang sangat kuat. Tapi, fitur yang paling spesifik dan paling krusial untuk peperangan kota adalah ini, sistem tangga taktis sepanjang 8 meter.
Bayangkan, sebuah kendaraan sebesar bus kecil melaju kencang, tiba-tiba berhenti, dan dalam hitungan detik mengeluarkan tangga hidrolik ke arah bangunan. Tangga ini memungkinkan Regu Serbu untuk langsung mendobrak masuk melalui jendela lantai 2 sebuah gedung perkantoran. Apa untungnya? Mereka bisa sepenuhnya melewati lobi lantai dasar yang biasanya sudah dipenuhi jebakan mematikan dan dijaga ketat oleh musuh. Ini bukan sekedar alat transportasi, kendaraan ini memberikan keunggulan strategis yang sangat-sangat nyata. Nah teman-teman, kita akhirnya sampai di penghujung penelusuran kita yang luar biasa ini. Kita sudah melihat dan membahas ribuan jam pelatihan yang menguras fisik dan mental manusia. Kita juga sudah menyelami perhitungan matematis dan presisi luar biasa di balik reaksi kimia sebuah ledakan berkecepatan 24.000 paki per detik. Dan barusan, kita baru saja mengintip teknologi canggih yang tersembunyi di dalam monster-monster baja seberat belasan ton ini. Jadi, pertanyaan terakhir yang ingin saya tinggalkan untuk Anda bawa pulang dan renungkan adalah ini. Bagaimana perpaduan sempurna dari pelatihan manusia tanpa kompromi, sains kimia murni yang presisi, dan rekayasa baja kelas berat ini pada akhirnya mengubah total wajah dari keamanan modern di kota-kota tempat kita tinggal. Begitu kita memahami semua kompleksitas di balik layar ini, kita jadi sadar betapa rumit, berlapis, dan luar biasanya ekosistem pertahanan yang bekerja setiap harinya. Teruslah membaca, teruslah mengulik, dan teruslah berpikir kritis. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bergabung dalam pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran seru berikutnya.